Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 1% lebih ke angka 6.321. Di video ini saya akan kembali menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham UNVR. Saham UNVR pada perdagangan hari ini ditutup naik 1% ke harga 7.575. Bisa kita lihat di grafik. Sebelumnya saham UNVR bergerak sangat downtrend. Jadi bergerak sangat downtrend, masih gagal break dari garis EMA 50 dan 150, terus bergerak turun dan sempat turun menembus support di harga 7.200. Dan pada tanggal 15 Januari sempat berada di bawah harga 7.000. Jadi support berikutnya di harga 7.000 dan candle berada di bawah garis EMA 50. Tapi selalu saya jelaskan ke teman-teman, selama bentuk atau body candlenya masih menyentuh garis, kita masih belum bisa konfirmasi bahwa support atau resisten tersebut lewati. Dan keesokan harinya jika kita lihat tanggal 18 Januari UNVR berhasil rebound dan naik lumayan tinggi. Dari harga 7.000 langsung naik menyentuh resisten di EMA 50. Dan hari ini UNVR langsung dibuka di atas garis EMA 50 dan sempat naik tinggi mencapai harga 8.000. Tapi pada saat penutupan ditutup di bawah garis EMA 150. Jadi saat ini UNVR masih gagal break dari resisten di EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 7.800. Dan bentuk candle hari ini menurut saya kurang bagus. Walaupun naik 1%, candle yang terbentuk candle merah dan sempat ada shadow yang naik lumayan tinggi. Kenaikan 2 hari ini jika kita lihat karena ada berita UNVR termasuk yang dimintain tolong oleh pemerintah untuk bantu distribusi vaksin COVID-19. Jadi apabila teman-teman pernah ikutin analisa saya tentang saham KLB, waktu itu saya menjelaskan pemerintah memang meminta bantuan pihak swasta, tapi belum dijelaskan atau belum diumumkan pihak swasta itu siapa. Jadi KLB pada saat itu naik hanya karena rumor. Kemungkinan KLB salah satu pihak swasta yang dimintain tolong pemerintah. Dan ternyata sampai saat ini belum ada info resmi bahwa KLB merupakan salah satu perusahaan yang dimintain tolong pemerintah. Sedangkan di berita ini terlihat bahwa UNVR Presiden Direktur menyatakan bahwa perusahaannya sudah ketemu dengan Menteri Kesehatan. Jadi realisasinya lebih mungkin untuk UNVR. Sedangkan untuk saham KLB sampai saat ini belum ada beritanya. Dan jika kita lihat kenaikan KLB waktu itu hanya karena ada rumor ini. Sedangkan setelah rumor itu keluar dan belum ada kepastiannya, KLB saat ini juga masih terus bergerak turun. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang sebelumnya telah berhasil membeli di sekitar harga 7.000-an, menurut saya sahamnya masih bisa di hold. Tapi sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary jika kita lihat, bandar masih melakukan sedikit akumulasi pada kenaikan ini. Sedangkan asing pada 2 hari kenaikan ini terlihat malah melakukan distribusi. Dan pada saat tanggal 8 sampai tanggal 15 pada saat UNVR masih bergerak turun, asing terlihat malah masuk. Jadi asing telah membeli di harga bawah dan pada saat kenaikan 2 hari ini asing sudah mulai melakukan take profit. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang baru mau entry, paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 7.800. Hari ini juga UNVR sempat turun menyentuh garis EMA 50 ini. Jadi apabila besok UNVR menyentuh daerah support ini dan masih berhasil rebound, baru teman-teman entry. Tapi apabila besok ternyata UNVR mulai turun di bawah garis EMA 50, sebaiknya jangan entry dulu. Apalagi terlihat bandar dan asing masih terus melakukan distribusi. Apabila itu terjadi, terbentuk candle merah dan ada distribusi, potensi untuk turun kembali menuju support di harga 7.200 masih besar.
Karena bisa aja kenaikan ini membuat bandar dan asing memanfaatkan untuk jual di harga atas atau sell on news. Jadi hati-hati karena kenaikan hari ini sudah mulai melemah, sempat menyentuh harga 8.000 tapi mulai turun, candle terbentuk juga candle merah, jadi kurang bagus kenaikannya. Jadi teman-teman harus hati-hati. Tapi untuk teman-teman yang seperti saya jelaskan tadi, apabila telah berhasil membeli di sekitar harga 7 ribuan, selama masih bertahan di atas garis EMA 50 masih bisa di hold. Tapi apabila besok ternyata tembus, sebaiknya take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di daerah supportnya. Selanjutnya saya akan menganalisa saham PUWR. Saham PUWR pada perdagangan hari ini ditutup naik 3% lebih ke harga 800. Bisa kita lihat di grafik. Untuk jangka pendek saat ini PUWR masih bergerak sideways. Dan saat ini berada tepat di resisten di harga 800. Dan sebelumnya masih ada satu resisten di harga 780. Tapi saat ini resisten harga 780 telah terlewati. Untuk supportnya saat ini berada di harga 730 dan masih ada satu support di EMA 50 di sekitar harga 710. Bisa kita lihat saham ini masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi berarti untuk tren jangka menengah saham ini masih uptrend. Tapi resisten di harga 800 jika kita lihat telah 3 kali gagal ditembus oleh saham PUWR. Dan hari ini bisa kita lihat juga shadow-nya lumayan panjang. Ini yang selalu saya bilang apabila teman-teman ketemu candle seperti ini harus hati-hati. Ini berarti tandanya kekuatan dorongan ke atas sudah mulai melemah. Jadi hari ini sempat naik tinggi, tapi didorong turun kembali. Jadi harus hati-hati. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hampir 4% ini. Dari data broker summary jika kita lihat hari ini bandar melakukan distribusi. Jadi pada saat kenaikan hampir 4% ini bandar bukan melakukan akumulasi malah melakukan distribusi. Dan asing hari ini juga kita lihat malah melakukan distribusi. Dan dalam 1 minggu terakhir ini asing terus melakukan distribusi pada saham ini. Jadi untuk teman-teman yang hari ini telah berhasil membeli saham PUWR di bawah harga 800, harus hati-hati besok amati saham ini. Apabila besok PUWR gagal break dari harga 800, sebaiknya take profit dulu. Karena ada peluang untuk balik kembali minimal ke harga 750 atau minimal balik ke support di harga 730. Tapi apabila besok berhasil naik di atas harga 800, maka terkonfirmasi resisten ini telah terlewati dan target berikutnya adalah di harga 850. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, amati saham ini apabila besok berhasil break, kita bisa entry. Apabila besok gagal break, sebaiknya tunggu di harga 730. Jadi ingat, dengan kondisi bursa seperti sekarang ini selalu saya ingatkan teman-teman, jangan agresif, jangan terlalu optimis. Sebaiknya kita tunggu konfirmasi berhasil break baru kita entry atau tunggu di daerah supportnya. Jangan sampai kita beli di harga pucuknya. Jadi apabila teman-teman ada yang hari ini membeli di sekitar daerah sini, harus hati-hati. Berikutnya saya akan menganalisa saham ICBP. Saham ICBP hari ini juga ditutup naik 1% lebih ke harga 9.750. Bisa kita lihat di grafik, saat ini saham ICBP masih bergerak sideways. Dan terlihat berada di atas garis EMA 50 tetapi masih gagal break dari garis EMA 150. Untuk garis EMA 150 saat ini berada di sekitar harga 9.875, sedangkan untuk garis EMA 50 berada di harga 9.700. Sebelumnya saya telah menganalisa saham ini pada saat posisi ini. Yang saya gambarkan di sini, saya waktu itu saya menjelaskan ICBP saat itu mulai bergerak sideways. Jadi yang sebelumnya downtrend karena bergerak sideways dengan range support di 930 dan resisten harga 960, saya waktu itu menyarankan teman-teman apabila ingin swing trade bisa tunggu di sekitar harga 930. Saat terlihat rebound bisa entry, apabila gagal break dari harga 9.600 bisa take profit dulu. Tapi bisa kita lihat saat ini harga 9.600 telah terlewati. Tapi untuk saham ICBP ini memang agak susah untuk naiknya karena banyak resisten yang menahan kenaikan dari saham ICBP. Bisa kita lihat di garis EMA 50, garis EMA 150 dan masih ada satu resisten psikologis di harga 10.000.
Jadi selama masih gagal naik di atas garis EMA 150, ICBP masih akan bergerak sideways cenderung downtrend. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar juga melakukan distribusi. Dan asing juga bisa kita lihat malah melakukan distribusi. Jadi dalam 1 minggu terakhir ini, walaupun dari tanggal 14 sampai 19 ICBP terus bergerak naik, asing malah keluar. Jadi untuk saham ICBP juga kita harus hati-hati. Apabila teman-teman sudah mempunyai di bawah harga 9.500, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila besok atau dalam 1 minggu ini ICBP masih gagal naik menembus garis EMA 150. Karena ini yang sangat penting. Selama masih gagal break, ICBP masih belum bisa kita bilang uptrend. Jadi masih akan bergerak sideways. Jadi apabila masih bergerak sideways, sebaiknya take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di daerah supportnya. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Wood. Saham Wood pada perdagangan hari ini ditutup naik 4% lebih ke harga 645. Bisa kita lihat di grafik. Saat ini Wood berada tepat di garis resisten di harga 650. Dan resisten ini terlihat sudah 3 kali atau minimal 2 kali masih gagal ditembus oleh saham Wood. Dan saham Wood 2 minggu lalu atau minggu lalu telah saya analisa pada saat masih berada dekat dengan daerah support di EMA 50. Dan saat itu saya menyarankan untuk amati saham ini apabila berhasil rebound kita bisa entry. Take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 600 sampai 650. Dan saat ini harga 600 telah terlewati dan berubah menjadi supportnya. Bisa kita lihat setelah berhasil rebound, berusaha naik dari garis 600, berhasil break, masih gagal break dari harga 650, tapi pada saat turun masih bertahan di atas support di harga 600. Sehingga hari ini masih berhasil rebound. Tapi masih ketahan di resisten di harga 650. Jadi untuk teman-teman yang kemarin berhasil membeli sekitar daerah support EMA 50, apabila masih pingin hold, selama masih berada di harga 600 masih bisa di hold. Karena teman-teman selama masih berada di atas 600 masih profit. Karena belinya mungkin di sekitar harga 550 sampai 560. Tapi apabila dalam 1 minggu ke depan Wood gagal bertahan di atas harga 600, sebaiknya take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di garis EMA 50. Potensi untuk break dari garis resisten di harga 650 masih besar karena candle hari ini lumayan bagus dan apabila besok terkonfirmasi break maka target berikutnya di harga 700. Mungkin ada teman-teman bilang, "Pak, kenapa sih resistennya selalu bikin 50 dan lain-lain?" Ini saya kasih teman-teman lihat. Nah, ini bisa teman-teman lihat 700 gagal di break, 700 gagal di break. Jadi memang resisten berikutnya di harga 700. Bukan saya asal bikin. Cuma kalau saya jelasin satu-satu itu agak lama. Oke. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry saat ini, bisa entry apabila besok terkonfirmasi break, tetapi paling amannya adalah tunggu kembali di harga 600 atau garis EMA 50. Saat turun menyentuh daerah support ini dan rebound, baru kita entry. Dan sekarang saya akan kasih bonus untuk teman-teman yang memang nonton video ini sampai akhir. Saya akan coba bahas saham Sido yang sepertinya hari Minggu kemarin baru saya analisa. Yang hari ini berhasil rebound. Ini teman-teman bisa lihat hari ini Sido naik 4% lebih. Sebelumnya saya baru analisa saham ini dan saya bilang bisa tunggu di sekitar garis EMA 50 atau 150. Jadi saat ini bisa kita lihat kemarin memang sempat berada di bawah garis EMA 150. Tapi selalu saya jelaskan selama masih berada dalam garis itu belum break. Itu yang selalu saya jelaskan ke teman-teman. Karena masih banyak yang selalu bilang, "Pak, harganya kan sudah di bawah. Pak, harganya kan sudah di atas. Berarti sudah break." Buktinya apabila saat ini break, ini lanjut turun. Tapi hari ini masih bertahan. Jadi masih rebound. Tapi teman-teman harus lihat, walaupun hari ini berhasil rebound, masih ada satu resisten di harga 780 atau di garis EMA 50. Karena jarak 50 dan 150 sangat dekat, ini harus hati-hati. Karena apabila gagal break, bisa-bisa langsung turun menembus garis EMA 150. Jadi untuk teman-teman hari ini telah berhasil membeli di sekitar garis EMA 150,
bisa pertimbangkan untuk take profit apabila masih gagal naik menembus harga 780 atau garis EMA 50-nya. Apabila berhasil break berarti resisten berikutnya di harga 830. Oke, sekarang kita coba lihat untuk broker summary-nya. Ini teman-teman bisa lihat Bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi. Walaupun ada akumulasi, hanya akumulasi sangat kecil. Jadi saya anggap tidak ada akumulasi hari ini. Dan asing hanya melakukan sedikit akumulasi. Jadi teman-teman harus hati-hati. Ada potensi Sido untuk mulai turun lagi saat berusaha break dari garis EMA 50 ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.